Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia seluruh Indonesia, hari ini aku benar-benar cemas karena belakangan ini ibuku sendiri mulai sering mengeluh. Raka, kenapa ya huruf di ponsel jadi kecil semua? Padahal itu bukan hurufnya yang berubah, tapi matanya yang makin buram. Dan yang lebih bikin sedih, banyak lansia alami hal yang sama. Betul Mas Raka. Setiap minggu, saya menerima pasien dengan keluhan yang mirip. Mereka tidak sadar bahwa yang dipertaruhkan bukan cuma penglihatan, tapi juga harga diri. Bayangkan, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa lihat wajah cucu. Apa itu bukan penderitaan? Duh, saya jadi makin merasa bersalah. Apalagi saya juga sering lihat di rumah. Orang tua langsung panik beli vitamin mahal yang katanya bisa menjernihkan mata. Tapi hasilnya nihil. Mas Raka, izinkan saya mengingatkan mata itu bukan tempat coba-coba. Terlalu banyak suplemen tanpa arah justru bisa memperparah, dan parahnya lagi, banyak lansia yang jadi tergantung obat. Padahal solusi ada di dapur sendiri. Nah, itu dia alasan saya undang beliau hari ini, teman-teman. Kenalkan, inilah Dr. Siti Setiati. Dokter spesialis geriatrik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Beliau juga pencetus program nasional untuk pencegahan Alzheimer di Indonesia dan penulis buku fenomenal sehat di usia emas. Terima kasih sudah datang, Dok. Senang sekali bisa berbagi di sini. Tapi hari ini saya tidak ingin hanya bicara teori. Saya ingin menyelamatkan ribuan mata para pejuang lansia di seluruh Indonesia. Dan sebelum kita lanjut, aku pengen tahu nih, kamu lagi nonton dari mana nih, Bandung? Makassar, Padang, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Jadi Dok, banyak banget lansia di luar sana yang merasa bahwa matanya buram itu ya karena sudah tua. Tapi dari yang dokter lihat, apakah itu benar? Tidak sepenuhnya. Mas Raka, usia memang memengaruhi kondisi mata. Tapi, itu bukan satu-satunya penyebab. Yang lebih sering saya lihat, justru gaya hidupnya tidak pernah berubah. Padahal tubuh sudah tidak sekuat dulu. Wah, jadi sebenarnya banyak yang salah paham ya? Dok, Betul, banyak yang menyalahkan umur. Padahal, tiap malam masih menonton televisi berjam-jam. Menatap layar HP terang-terangan sambil tiduran. Dan makanannya nasi, kerupuk, gorengan, manis-manis. Vitamin hanya jadi penambal, bukan solusi. waduh, seperti orang menambal ban bocor, tapi jalan dipaku lagi tiap hari ya. Persis dan parahnya lagi. Banyak suplemen yang dibeli, itu isinya lebih banyak gula dan pewarna daripada nutrisi. Bayangkan, niatnya mau menyehatkan mata, malah nambah beban pankreas dan ginjal. Wah, ini serem banget sih. Tapi Dok, kalau suplemen mahal pun bisa jadi masalah, apa ada cara yang lebih masuk akal? Ada? Justru itu yang ingin saya bongkar hari ini, bukan dengan obat-obatan mahal, tapi dengan 7 camilan ajaib dari dapur kita sendiri. Murah, alami, dan sudah saya lihat sendiri hasilnya. Ini nih yang paling saya tunggu, camilan jadi. Bisa ngemil dan sehat juga. Bisa, asal camilannya tepat. Bukan keripik asin atau donat, tapi makanan yang betul-betul memberi bahan bakar bagi retina kita. Kita mulai dari yang pertama ya. Siap. Dokter, ayo kita mulai. Camilan pertama ini sering dianggap hiasan sop, tapi justru disitulah kekuatannya. Wortel rebus, Wah, ini kayaknya banyak yang tahu. Tapi apakah cukup kuat untuk bantu mata? wortel kaya akan beta-karoten.
senyawa yang berubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Ini adalah bahan bakar utama retina agar tetap tajam, terutama saat cahaya minim. Jadi ini alasan kenapa orang bilang wortel bagus buat rabun ayam. Betul, saya ingat seorang pasien. Namanya Pak Tono, hansip dari lereng Gunung Slamet. Beliau umur 68 tahun. Takut ronda malam, karena matanya seperti melihat kabut hitam. Setelah 1 bulan rutin makan sup wortel setiap sore, beliau kembali ke saya sambil senyum-senyum. "Dok, sekarang saya bisa lihat lagi gelap-gelap. Itu luar biasa." Wah, saya merinding dengarnya. Jadi cukup dengan semangkuk sup wortel sehari. Tidak perlu banyak, cukup segenggam kecil wortel rebus setiap hari sudah sangat membantu. Bisa juga dibuat stik kukus untuk camilan sore. Enak, sehat, dan murah ya. Dok, Iya, dan ini baru camilan pertama. Kalau dikombinasikan dengan 6 camilan lainnya, efeknya bisa seperti mengganti kacamata tanpa ke optik. wah, saya makin penasaran dok. Apa camilan kedua? Yang kedua, ini banyak yang kira mahal. Padahal sudah banyak versi curah di pasar kacang almond. Almond. Wah, saya kira ini cuma camilan anak muda. Justru, almond sangat penting untuk lansia. Kaya akan vitamin E, antioksidan super yang melindungi lensa mata dari karat penuaan. Ibarat mobil. Kalau tidak dilap-lap, lama-lama jadi kusam. Begitu juga mata. Jadi ini seperti pelindung anti karat ya dok? Tepat sekali, vitamin E bantu mencegah katarak dan memperlambat degenerasi retina. Saya punya pasien, Ibu Farida dari Jakarta, sangat takut terkena katarak seperti ibunya. Setelah rutin makan almond panggang tanpa garam setiap sore, hasil pemeriksaan matanya membaik. Dokter matanya sampai heran. Tapi, almondnya jangan digoreng dan pakai garam ya. Jangan, itu malah jadi sumber garam dan lemak jenuh. Pilih yang dipanggang polos, segenggam kecil saja. Cukup. Wah, saya makin sadar, ternyata banyak makanan yang biasa, tapi punya efek luar biasa. Itulah yang saya sebut jebakan kebiasaan. Kita terbiasa remehkan makanan tradisional. Padahal itu bisa jadi penyelamat mata. Jadi dokter sudah bongkar 2 camilan wortel dan almond. Besok-besok saya sudah tahu harus belanja apa di pasar. Jangan dulu ditutup, Mas Raka. Kita masih punya 5 camilan ajaib lagi yang tak kalah dahsyat. Tapi kita simpan dulu untuk bagian berikutnya. Biar sahabat lansia makin penasaran. Betul. Dan aku mau tanya ke penonton, dari 2 camilan tadi, mana yang paling bikin kamu ingin coba duluan wortel yang klasik? Atau almond yang elegan? Tulis di komentar ya. Oke. Dok, kita sudah bongkar 2 camilan pertama wortel dan almond. Sekarang, kita lanjut ke camilan ketiga dong. Saya sudah nggak sabar. Camilan ketiga ini sering dianggap makanan sarapan biasa, tapi efeknya sangat spesial untuk mata telur rebus. Wah, yang satu ini saya suka. Tapi bukannya telur itu lebih dikenal sebagai sumber protein saja ya? Dok, Itu memang benar. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa kuning telur mengandung 2 zat penting, lutein dan zeaksantin, 2 senjata rahasia yang menjaga retina kita dari kerusakan akibat cahaya biru dari layar dan sinar matahari. jadi mata kita itu sebenarnya tiap hari diserang. Iya, Mas Raka, setiap kali kita menatap layar ponsel atau televisi, radiasi masuk terus. Tanpa pelindung alami dari makanan, retina bisa rusak perlahan-lahan. Waduh, jadi kita butuh telur untuk jadi tameng dari dalam tubuh. Betul sekali, 1 butir telur rebus setiap hari sudah sangat membantu, tapi ingat, jangan digoreng. Kalau digoreng malah bisa menaikkan kolesterol dan menghilangkan manfaatnya. Jadi bukan putihnya yang utama,
Tapi kuningnya ya. Justru di kuning telur itulah pusat nutrisinya, jangan dibuang. Banyak orang takut makan kuning telur, padahal jika direbus, jumlah kolesterolnya masih dalam batas aman untuk lansia. Wah, ini harus saya sampaikan ke ibu saya nih. Soalnya beliau suka buang kuningnya karena takut kolesterol. Itu salah satu kesalahpahaman umum yang bikin kolesterol tinggi itu gorengan, makanan manis, bukan kuning telur rebus. Baik, jadi kita sudah punya 3 camilan wortel untuk retina, almond sebagai pelindung karat, dan telur rebus untuk perisai sinar biru. Luar biasa. Dan sekarang kita masuk ke camilan keempat, yang bukan hanya bagus untuk mata, tapi juga jantung dan otak kacang hijau. Wah, ini favorit banyak orang. Bubur kacang hijau tanpa santan enak banget. Tepat, di balik bentuknya yang kecil, kacang hijau mengandung lutein, zinc, dan vitamin C. Ini kombinasi maut untuk kesehatan retina dan sirkulasi darah Kok bisa pengaruh ke sirkulasi juga ya? Dok, karena mata itu butuh aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi. Kalau pembuluhnya mampet, penglihatan bisa buram. Mata cepat lelah. jadi kalau kacang hijau bantu aliran darah, efeknya bukan cuma ke mata, tapi juga ke seluruh tubuh. Betul. Bahkan, kacang hijau juga membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan tekanan darah. Cocok banget untuk lansia. Wah, makin cinta saya sama bubur kacang hijau, tapi santannya, Santan sebaiknya dikurangi atau dihindari, terutama untuk lansia dengan riwayat kolesterol tinggi. Bisa ganti dengan versi rebus tanpa santan atau cukup direbus biasa saja sebagai camilan sore. gampang banget ya, dan murah pula. Itulah hebatnya makanan tradisional kita, murah, alami, dan sangat bermanfaat. Tapi sering diremehkan karena terlalu biasa. Jadi, kita sudah sampai di camilan keempat, masih ada 3 lagi ya. Dok, Masih? Dan yang berikutnya punya warna paling mencolok ubi ungu. ubi ungu. Saya suka aromanya, tapi efeknya buat mata. Ubi ungu dipenuhi antosianin, antioksidan super kuat yang bisa melawan radikal bebas. Mata kita rusak bukan hanya karena umur, tapi karena terus-menerus diserang oleh asap, polusi, dan sinar berbahaya. Jadi ini tameng alami untuk mata. Ya, antosianin bantu menjaga sel-sel mata tetap muda dan kuat. Selain itu, seratnya tinggi, bikin kenyang lebih lama, dan bagus untuk menjaga berat badan. Wah, cocok nih buat yang suka ngemil sore. Benar, tapi ingat, jangan digoreng, kukus atau panggang saja. Kalau digoreng, nutrisinya rusak dan bisa meningkatkan lemak jenuh. Jadi pagi makan pepaya, siang jagung, sore ubi ungu. Wah, mata terang dan badan enteng. Hahaha, bisa jadi slogan itu Mas Raka? Tapi serius, banyak pasien saya yang mata buramnya membaik hanya dengan mengganti camilan sore dari gorengan ke ubi ungu kukus. Nah, buat penonton, saya penasaran siapa di sini yang suka bubur kacang hijau atau ubi ungu kukus, tulis di komentar ya. Dan coba ceritakan, bagaimana cara kalian mengolahnya? Siapa tahu bisa jadi inspirasi sehat untuk sahabat lansia lainnya? Wah, makin lama makin seru ya. Dok, saya jadi lapar nih dengar semua camilan sehat itu. Nah, kita udah sampai ke camilan keempat dan kelima. Sekarang kita masuk ke yang keenam ya. Betul. Camilan ajaib keenam ini sering dianggap makanan sampingan atau pelengkap sop, tapi sebenarnya punya 2 kandungan luar. Biasa jagung manis, Wah, jagung rebus hangat itu favorit di rumah saya. Tapi bisa bantu mata juga ya. Dok, bisa banget. Mas Raka, jagung
Manis mengandung lutein dan zeaxanthin, dua zat yang sama seperti di telur. Mereka bekerja bersama-sama sebagai filter alami untuk melindungi retina dari sinar UV dan sinar biru. Jadi ini kayak kacamata alami dari dalam tubuh. Betul sekali. Apalagi buat lansia yang suka menonton televisi atau video di HP berjam-jam, jagung membantu mengurangi kerusakan retina dari paparan sinar itu. Tapi sering juga saya lihat orang makan jagung dengan margarin, keju, bahkan gula. Itu gimana? Dok, Nah, itu dia masalahnya. Yang bikin tidak sehat bukan jagungnya, tapi tambahan yang berlebihan. Untuk manfaat maksimal, cukup makan jagung rebus polos. 1 tongkol setiap 2 hari itu sudah sangat bagus. wah, saya jadi ingat dulu. Almarhum kakek saya suka makan jagung sore-sore. Mungkin itu juga yang bikin beliau matanya tajam. Sampai usia 80-an, Bisa jadi. Karena selain lutein dan zeaxanthin, jagung juga punya serat dan karbohidrat kompleks yang bantu jaga energi dan gula darah stabil. jadi camilan ini bukan cuma enak, tapi juga tahan lapar dan stabilkan tenaga. Tepat. Sangat cocok untuk lansia yang ingin ngemil sehat, tapi tidak bikin gula darah melonjak. Baik, kita sudah 6 camilan nih. Tinggal satu lagi ya. Dok, Oh ya? Ini yang paling sering dianggap biasa banget, padahal manfaatnya luar biasa. Camilan ketujuh pepaya. wah, ini buah sejuta umat. Tapi apakah bisa bantu kesehatan mata juga? Sangat bisa. Pepaya kaya akan vitamin A dan vitamin C, serta enzim unik bernama papain. Kombinasi ini membantu regenerasi sel mata, menjaga kelembaban, dan melancarkan sirkulasi darah di sekitar retina. Cocok banget buat lansia yang suka merasa mata kering, perih, atau seperti ada debu. Iya, tepat. Pepaya juga bantu pencernaan dan jaga kulit tetap cerah. Jadi, bukan cuma mata yang sehat, tapi seluruh sistem tubuh ikut diuntungkan. Tapi makan pepaya juga jangan berlebihan ya. Dok, takutnya malah jadi masalah perut. Betul, cukup sepotong sedang per hari. Pagi atau sore. Dan jangan lupa minum air putih cukup agar kerja pepaya makin maksimal. Wah, dari tadi saya terus mikir, semua makanan ini tuh gampang dicari. Dok, tidak perlu impor. Tidak mahal, tidak ribet. Justru itu kelebihannya, 7 camilan ini bisa dibeli di warung dekat rumah. Dan hasilnya lebih nyata daripada vitamin mahal yang hanya ikuti tren. Saya bisa bayangkan, pagi makan pepaya, siang jagung, sore telur atau ubi dalam beberapa minggu. Mata bisa lebih terang, tidur nyenyak, tubuh ringan. Itu bukan mimpi. Mas Raka, sudah banyak pasien saya yang mengalami hal itu, bahkan ada yang bisa baca Al-Quran lagi tanpa kaca pembesar. Wah, ini luar biasa. Dan yang paling saya suka, semua perubahan ini dimulai dari piring sendiri. Betul, setiap suapan adalah keputusan mau bikin mata lebih terang. Atau sebaliknya, kita tidak bisa mengubah usia, tapi bisa mengubah pilihan harian kita. Dan saya ingin tanya ke sahabat lansia, dari 7 camilan tadi, yang mana yang paling ingin kamu coba hari ini, pepaya yang segar, jagung yang manis, atau ubi ungu yang mengenyangkan? Tulis di komentar. Emer, dan kalau punya resep khas, boleh banget dibagikan, karena mungkin tips sederhana dari kamu bisa menyelamatkan mata orang lain. Jangan lupa, video ini bukan cuma tempat kita mendengar dokter bicara, tapi tempat berbagi semangat dan pengalaman dari seluruh Indonesia. Dok, jujur saja, 7 camilan tadi bikin saya semangat, tapi saya juga penasaran, bagaimana dengan kebiasaan buruk yang bikin mata
cepat rusak. Apa ada hal-hal kecil yang sering dilakukan lansia tanpa sadar? Wah, ini pertanyaan bagus sekali, Mas Raka. Karena banyak yang mengira cukup makan sehat saja sudah cukup, padahal jika kebiasaan harian tidak diubah, hasilnya tetap nihil. Wah, jadi bisa seperti menanam bunga, tapi disiram air sabun ya. Dok, Hahaha, ilustrasinya bagus sekali. Nah, saya akan bongkar 4 kebiasaan buruk yang sangat sering dilakukan lansia dan membuat mata makin cepat buram. catat ya. Sahabat lansia, ini penting. Yang pertama, menonton TV atau menggunakan ponsel sambil tiduran. Posisi seperti ini membuat tekanan pada bola mata tidak merata dan dalam jangka panjang bisa mengganggu aliran darah ke mata. Wah, ibu saya suka banget nih sambil nonton sinetron sambil rebahan. Harus mulai diingatkan ya. Dok, Harus. Mas Raka, duduk tegak dengan pencahayaan cukup itu kuncinya. Lanjut ke yang kedua, mata tidak diberi waktu istirahat. Terus menatap tanpa jeda bisa membuat otot mata tegang. jadi mata juga perlu rebahan ya. Bukan cuma badan. Betul sekali, gunakan aturan 20-20 setiap 20 menit menatap layar. Istirahatkan mata 20 detik dengan melihat ke kejauhan. Wah, ini baru tahu saya. Dok, simple banget tapi kayaknya bisa sangat membantu. Lanjut ke yang ketiga, kurang minum air putih. Banyak lansia mengira mata kering itu butuh obat tetes, padahal seringkali itu karena tubuh dehidrasi ringan. Hah, jadi mata kering bukan selalu karena faktor luar. Tepat, tubuh yang kekurangan cairan akan menarik air dari jaringan lunak, termasuk mata. Minumlah minimal 8 gelas kecil per hari. Kalau cuaca panas atau habis minum obat, tambahkan lebih. Wah, saya rasa banyak yang bakal terkejut dengar ini. Dok, Dan terakhir, yang keempat, tidur tengkurap atau posisi kepala terlalu rendah. Ini membuat sirkulasi darah ke mata tidak optimal saat malam. jadi posisi tidur pun bisa pengaruhi kesehatan mata. Iya, posisi tidur terbaik adalah kepala sedikit lebih tinggi dari badan. Gunakan 2 bantal tipis yang nyaman. Wah, banyak banget yang harus diperhatikan ternyata ya. Dok, Memang, tapi justru karena kita sudah usia lanjut, semua hal kecil harus jadi perhatian. Karena penglihatan adalah satu-satunya jendela kita melihat dunia. Kalau itu rusak, maka dunia kita akan gelap. saya jadi teringat waktu salah satu teman ayah saya bilang, dulu saya bisa naik motor malam hari, sekarang naik ke dapur saja harus pegangan tembok. Itulah dampak jika kita terlalu lama menunda perubahan. Masalah mata itu tidak datang tiba-tiba, tapi pelan-pelan, diam-diam, sampai suatu hari kita menyadari bahwa membaca doa pun sudah tidak bisa tanpa kacamata besar. Waduh, saya jadi sedih dan takut. Tapi jangan khawatir, Mas Raka. Justru saya ingin menekankan bahwa tidak pernah ada kata terlambat. Tubuh kita adalah makhluk yang luar biasa. Jika diberi nutrisi yang benar dan kebiasaan yang baik, maka sel-sel kita bisa diperbaiki. Bahkan di usia 70 tahun pun Jadi masih ada harapan ya. Dok, sangat ada, tapi bukan dari suplemen ajaib. Bukan dari promosi TV larut malam. Harapan itu datang dari piring kita sendiri. Dari kebiasaan tidur. Dari minum air putih. Dari mengistirahatkan mata. Dan tentu saja dari camilan-camilan sederhana yang sudah kita bahas tadi. Dok, saya jadi ingin bertanya langsung ke penonton. Apa kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan tapi ingin kamu ubah mulai hari ini? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling mengingatkan. Dan jangan malu.
Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari pengakuan kecil, jangan sampai nanti menyesal ketika mata benar-benar gelap. Dok, tadi dokter bilang kalau bahkan di usia 70 pun masih bisa memperbaiki mata. Tapi jujur, apakah benar-benar bisa terjadi? Sangat bisa. Mas Raka, saya ingin bagikan cerita pasien saya. Ibu Sumarni, usia 67 tahun. Pensiunan guru dari Sleman, beliau datang dengan penglihatan buram. Bahkan membaca nama sendiri, di KTP pun sudah susah. Waduh, itu pasti sangat memukul secara emosional ya. Dok, Betul. Apalagi beliau sangat aktif mengaji dan mengajar anak-anak di masjid. Saat tidak bisa baca Al-Quran tanpa kaca pembesar, beliau menangis di ruang praktik saya. Tapi saya bilang, enda em. Kita belum terlambat. Mari kita mulai dari dapur. Bukan dari apotek. dan apa yang terjadi setelah itu? Dok, Saya buatkan rencana camilan harian sederhana. Pagi pepaya, siang jagung, rebus, sore wortel kukus. Dibarengi minum air cukup, istirahat mata, dan tidur benar. 3 bulan, kemudian beliau datang sambil tersenyum lebar. Dok, saya bisa mengaji tanpa kaca pembesar lagi. Masya Allah, saya merinding dengarnya. Dok, ini bukan cuma tentang mata, tapi tentang harga diri dan kebahagiaan seseorang. Betul, bayangkan. Dari yang tadinya harus mengangkat koran dekat sekali ke wajah. Kini bisa membaca dari jarak normal. Bahkan bisa menyulam, menyahit, dan membaca tulisan HP cucunya. Jadi benar ya, perubahan itu bukan dari hal besar, tapi dari rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus. Tepat sekali. Banyak orang mau hasil instan, tapi enggan mengunyah wortel rebus. Padahal itu jauh lebih murah dan efektif daripada vitamin luar negeri. Saya rasa ini pelajaran penting buat semua penonton kita. Jangan cuma nonton, tapi juga praktekkan. Setiap pagi, lihat isi piring Anda. Apakah ada makanan yang benar-benar menyehatkan mata atau hanya sekadar memuaskan lidah? Dan kalau masih sering makan keripik, donat, atau gorengan manis, berarti masih jauh dari sehat ya. Dok, Jauh sekali. Itu seperti menyiram tanaman dengan air panas. Mungkin kelihatannya nikmat, tapi perlahan-lahan merusak akar kehidupan. waduh, saya juga merasa tertampar nih. Dok, Tapi tidak apa-apa. Yang penting sadar sekarang, bukan menyesal nanti. Karena saya sudah terlalu sering melihat pasien datang terlambat saat retina sudah rusak, saat katarak sudah menutup lensa, saat mata benar-benar kehilangan cahaya. jangan sampai ya. Sahabat lansia, jangan tunggu sampai gelap baru panik menyalakan lilin. Saya suka sekali kalimat itu. Maraka. Jadi, mulai sekarang. Mari kita nyalakan lilin itu dari hal sederhana pegang wortel. Buka pepaya. Rebus, jagung. Jangan biarkan piring Anda kosong dari harapan. Sahabat lansia, ayo janjikan sesuatu hari ini di komentar. Tulis, saya mulai dari hari ini. Karena komentar itu bukan buat saya, tapi buat Anda sendiri, sebagai tanda bahwa Anda siap berubah. Dan jika Anda konsisten selama 3 bulan saja, saya yakin Anda akan kembali melihat dunia dengan lebih terang tanpa harus bergantung pada kaca pembesar, obat mahal, atau kacamata tebal. Ini benar-benar inspirasi. Saya jadi semangat mendampingi orang tua saya juga. Dan jangan lupa, ajak keluarga ikut mendukung, karena semangat lansia akan lebih kuat jika lingkungan ikut berubah. Wah, Dok, kalau boleh tahu, apakah ada semacam menu harian atau pola sederhana yang bisa diikuti oleh penonton di rumah? Ada,
Nanti saya akan berikan contoh rencana makan harian sederhana yang bisa diikuti, tapi itu di bagian terakhir ya. Biar kita tutup dengan solusi praktis. Siap, saya tunggu. Dan sahabat lansia, jangan kemana-mana. Di bagian berikutnya, kita akan bahas langkah terakhir dan panduan praktis per hari yang bisa langsung Anda ikuti mulai besok pagi. Wah, sahabat lansia, kita sudah sampai di bagian terakhir talk show hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Dr. Siti janji mau kasih panduan praktis harian yang bisa langsung dijalankan ya. Betul. Mas Raka, saya percaya bahwa teori tanpa praktik hanyalah cerita kosong. Jadi sekarang saya ingin beri contoh pola sederhana yang bisa dijadikan rutinitas harian oleh siapapun, bahkan yang tinggal di desa sekalipun. Catat baik-baik ya. Sahabat semua, ini mungkin jadi awal dari hidup baru yang lebih terang. Ini dia contohnya. Pagi hari, antara pukul 5 sampai 7, minum segelas air putih hangat begitu bangun. Sarapan sepotong, pepaya plus telur, rebus plus teh tawar hangat, hindari kopi manis atau roti manis berlebihan. Siang hari sekitar pukul 12, makan siang biasa dengan nasi, sayur bening, dan lauk rendah garam. Camilan jagung rebus 1 tongkol atau bubur kacang hijau tanpa santan. Sore hari pukul 3 sampai 5, minum air putih lagi. Camilan wortel, kukus atau ubi ungu panggang. Jika mata lelah, istirahatkan 20 detik, tutup mata, tarik napas panjang. Malam hari pukul 6 sampai 8, makan malam ringan. Tidak terlalu pedas atau berminyak. Minum air hangat sebelum tidur. Tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi. Wah, saya lihat semuanya sangat mungkin dilakukan ya. Dok, tidak ada yang rumit atau mahal. Justru itu intinya, Mas Raka. Kesehatan mata tidak butuh biaya besar. Yang dibutuhkan hanya kemauan dan kedisiplinan. Saya ingin tanya ke sahabat lansia sekarang, dari panduan tadi, bagian mana yang paling mudah kamu mulai besok pagi tulis di komentar sekarang juga. Dan jangan lupa, beri semangat untuk sahabat lain. Karena satu komentar positif bisa jadi penyemangat untuk puluhan orang lainnya. Dr. Siti, sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan. Eida, kepada seluruh pejuang usia emas, ingatlah umur boleh bertambah. Tapi kualitas hidup ada di tangan Anda sendiri. Jangan menyerah karena angka di KTP Anda, karena selama jantung masih berdetak dan niat masih menyala. Tubuh Anda masih bisa diperbaiki. Keren banget. Dok, saya benar-benar terinspirasi dan saya yakin sahabat lansia di seluruh Indonesia juga merasa hal yang sama. Dan satu hal lagi, Mas Raka, jangan simpan ilmu ini untuk diri sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan sekarang juga kepada keluarga, tetangga, atau teman-teman Anda. Mungkin dari satu video sederhana ini, mata seseorang bisa terselamatkan. Nah, itu yang paling penting. Jangan cuma simpan info ini di kepala sebar ke WhatsApp grup, ke grup pengajian, ke grup ibu-ibu arti. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari video kecil seperti ini. Terima kasih untuk waktunya, Mas Raka, dan salam sehat untuk seluruh sahabat lansia. Jangan pernah remehkan wortel. Jangan pernah meremehkan pepaya. Karena di balik camilan sederhana, ada cahaya yang bisa dikembalikan. Terima kasih juga Dr. Siti. Teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya dari Klinik Sehat Lansia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, karena setiap minggu kami akan hadir dengan tips baru praktis, sehat, dan menyelamatkan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, mata tetap jernih.
dan hati selalu bersyukur.